Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Senang sekali kita dapat bertemu dan bertatap muka untuk pembelajaran kali ini ya. Diingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa saja Nana? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Silakan dulu ya. memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak Bu. Bagus sekali dulu ya. Baiklah, kita lanjutkan ya Nak. Pada pembelajaran kali ini, silakan kalian lihat ke depan. Kita akan membahas materi tentang evolusi. Untuk tujuan pembelajaran, setelah berdiskusi dan mengamati gambar, murid dapat menjelaskan tentang teori evolusi dan teori asal-usul makhluk hidup dihubungkan dengan pohon filogeni makhluk hidup melalui kegiatan presentasi. Jadi, pada kegiatan kita nanti akan kita mulai dengan diskusi, kemudian pengamatan gambar, serta presentasi hasil diskusi. Baik. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Untuk tertibnya pembelajaran kita kali ini, silakan kepada anak-anak untuk menyampaikan ide atau pendapat atau gagasan mengenai kesepakatan kelas yang akan kita buat. Saya Bu, hadir Silakan tepat Indah. waktu. Iya, apa nak? Saya Bu, hadir tepat waktu. Oke, yang pertama hadir tepat waktu. Kemudian berikutnya, Saya Bu, ya Nuria. saling menghargai dan menerima pendapat orang lain. Oke, tepat sekali. Terima kasih Nuria. Silakan yang ingin menambahkan. Saya Bu, Silakan Nita. berperan aktif ketika berdiskusi. Oke, luar biasa. Ide yang sangat bagus. Terima kasih disampaikan kepada anak-anak ibu semua. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Saya Bu, Oke, Eliana. mengumpulkan tugas tepat waktu Bu. Oke, cukup ya. Silakan Ibu Nita Astuti untuk membacakan kesepakatan kelas yang kita buat. Baik Bu, kesepakatan kelas 12 IPA 1 yaitu hadir tepat waktu, saling menghargai dan menerima pendapat orang lain, berperan aktif ketika berdiskusi, mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih untuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Baik, kita mulai untuk materi evolusi. Adakah yang masih ingat apa itu evolusi? Lalu, Silakan Nuria. evolusi adalah cabang biologi atau ilmu yang mempelajari tentang sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Oke, tepat sekali Nuria. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh Nuria, bahwa evolusi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang asal-usul sejarah makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Berikutnya kita coba untuk mengamati gambar. Silakan perhatikan di depan. Di depan merupakan gambar fenomena evolusi. Yang pertama ada gambar adaptasi pada kaktus dan belalang. Ya, pada kaktus, karena kaktus hidup di daerah yang kering, maka adaptasinya adalah dengan menyimpan cadangan air pada batangnya. Kemudian untuk belalang, kita perhatikan kedua belalang. Belalang ini beradaptasi dengan menyamarkan warna tubuhnya sesuai dengan tempat hidupnya. Berikutnya, yang kedua adalah gambar Biston betularia, yaitu sejenis ngengat, ya, di mana terjadi seleksi alam. Ada Biston betularia berwarna gelap, yang bawah adalah Biston betularia berwarna cerah. Ketika ada revolusi industri, Biston betularia yang berwarna gelap akan mengalami seleksi, sehingga yang jumlahnya lebih banyak adalah Biston betularia berwarna cerah. Oke, berikutnya, apakah ada pertanyaan yang disampaikan terkait dengan fenomena evolusi yang disampaikan? Bu, Oke, silakan Eliana. mengapa bentuk paru berbeda ya Bu?
evolusi. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Silakan yang lain, ada pertanyaan lagi? Terus, Oke, silakan Maria. pada gambar tadi terlihat adaptasi pada kaktus dan belalang. Mengapa hewan dan tumbuhan tersebut perlu beradaptasi ya, Bu? Wah, pertanyaan yang luar biasa. Silakan yang mau menambahkan. Saya, Bu. Silakan. Tadi saya lihat ada kata seleksi alam. Apa maksudnya dan bagaimana prosesnya ya, Bu? Oke, bagus sekali nah pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaannya disimpan dulu, tidak Ibu jawab langsung. Ini akan menjadi bahan kalian untuk berdiskusi. Nanti silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kalian di dalam buku. Kemudian diskusikan bersama teman kalian dalam kelompok. Ya, cari jawabannya. Boleh dengan menggunakan internet atau boleh menggunakan buku paket yang ada. Ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Berdiskusi dengan kawan dalam satu kelompok. Oke, waktu diskusi kita telah selesai. Ibu berharap semua kelompok dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian sekarang kita coba lihat kembali kejadian-kejadian yang kalian alami ketika kalian bekerja dalam kelompok. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau sudah baik? Ya. Kemudian silakan masing-masing kelompok mengemukakan alternatif apa untuk diskusinya supaya lebih baik lagi. Silakan. Ya, Nuria. Kami dari kelompok 1 merasa bahwa diskusi kami berlangsung sangat baik. Teman-teman semua ikut aktif berperan dalam diskusi sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Bagus sekali, Nak. Artinya kelompok 1 menyatakan bahwa diskusi kali ini sudah baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Saya, Bu. Silakan Yunita. Menurut kelompok kami, diskusi kami lakukan kurang efektif, Bu. Karena anggota kelompok kami tidak ada mempunyai kuota sehingga kami tidak dapat membuka internet. Mungkin untuk diskusi selanjutnya kami perlu mempunyai bahan bacaan yang lebih baik, Bu. Wah, Tidak perlu membuka internet. oke, bagus sekali ya. Masukan yang sangat baik. Artinya meskipun tanpa menggunakan internet, tetap bisa berdiskusi ya. Kita bisa menggunakan buku, referensi, kemudian majalah dan lain sebagainya. Selanjutnya kita silakan masing-masing kelompok untuk dapat melakukan presentasi di depan kelas. Bu, kelompok kami sudah membuat hasil presentasi dalam bentuk rekaman suara. Boleh tidak, Bu? Boleh sekali Nak ya. Jadi hasil presentasi itu boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, atau bahkan nanti kalau ada yang mau maju untuk presentasi ke depan, Ibu persilakan. Kami melakukan presentasi di depan kelas, Bu. Oke, silakan kelompok 1 Nuriah ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar, diskusi juga berjalan dengan baik. Apakah ada yang dapat menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Silakan yang mau mencoba menyimpulkan. Linda? Saya mau Ya, silakan. dari pembelajaran kita hari ini kesimpulannya adalah bahwa evolusi itu dapat terjadi melalui proses adaptasi dan seleksi alam. Oke, tepat sekali Linda. Dan untuk terjadinya proses evolusi membutuhkan waktu yang sangat lama dan terjadi secara berangsur-angsur. Baiklah, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Sampaikan apa hal yang sudah baik, apa hal yang kalian sukai, yang mudah untuk kalian pelajari, apa yang menantang, dan apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. Saya Bu, Silakan Linda. yang saya sukai dari pembelajaran kali ini yaitu metode diskusi, karena dengan diskusi memudahkan kita untuk menggali informasi. Dan yang ingin saya pelajari lebih lanjut yaitu tentang mekanisme evolusi Bu. Bagus sekali Linda. Apakah masih ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Saya Bu, Silakan Eliana. kalau saya sama Bu dengan Linda. Oke, baiklah. Sekarang kalian siapkan buku tulis yang akan kalian gunakan sebagai buku jurnal. Silakan masing-masing menuliskan atau menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang dirasakan setelah melakukan berbagai kegiatan pada hari ini. Tuliskan apa yang menarik, apa hal baru yang sudah kalian lihat, apakah yang berubah dalam perasaan dan pikiran kalian, dan apakah yang ingin Anda atau kalian pelajari lebih lanjut. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa menerapkan protokol 3M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, silakan dipimpin doa kepada ketua. Ibu silakan. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Ibu sangat senang dengan pembelajaran kita kali ini. Apakah kalian senang? Senang Bu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Sulistianingsih, CGP Kabupaten Tanggamus Lampung, akan menyampaikan refleksi pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Yang pertama, peristiwa apa saja yang terjadi? Pembelajaran dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Hal ini dilakukan karena jika pembelajaran dilakukan secara daring, murid terkendala oleh jaringan internet yang kurang memadai, sementara di sekolah juga demikian. Posisi sekolah yang berada pada dataran tinggi menjadi salah satu faktor sulitnya mendapatkan sinyal yang stabil. Kedua, pembelajaran yang saya lakukan dilakukan menggunakan laboratorium. Hal ini dikarenakan fasilitas di ruang kelas tidak memiliki jaringan listrik yang memadai sehingga tidak dapat menggunakan media LCD. Untuk mengatasi hal itu, kami menggunakan laboratorium sebagai ruang kelas. Kemudian, apa saja yang muncul saat proses pembelajaran? Yang pertama, murid merasa senang dan lebih tertarik dengan pembelajaran yang di dalamnya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Serta yang kedua, murid merasa tertantang karena dapat lebih terbuka mengenai perasaan dan pemikirannya. Apa saja yang didapatkan dari pembelajaran yang kami lakukan?
Berikutnya, pembelajaran yang didapatkan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk dapat merencanakan pembelajaran yang mengakomodir profil belajar murid. Dengan mengimplementasikan kompetensi sosial emosional, murid merasa sangat dihargai dan mampu mengungkapkan ide dan gagasannya secara terbuka. Yang perlu dipelajari lebih lanjut jika ingin membuat perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Strategi yang dilakukan yaitu dengan terus belajar dan menggali potensi yang ada agar pembelajaran yang kita lakukan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian refleksi proses pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.